Dia menolak menjenguk ibuku yang sekarat dengan alasan kerja. Ternyata, pekerjaannya adalah menemani istri keduanya melahirkan di rumah sakit yang sama. Dia lupa, seluruh kemewahannya berasal dariku. Ini kisah pembalasanku. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari kota mana tempat sahabat menonton agar aku tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Malam itu, ribuan kristal di langit-langit Grand Ballroom Hotel Mahameru seakan berlomba mencuri kilau dari gaun sutra berwarna zamrud yang membalut tubuh Nalika. Ia berdiri di atas panggung, menggenggam piala kristal berbentuk obelisk yang terasa dingin di telapak tangannya. Cahaya blitz dari puluhan kamera di bawah sana menyambut setiap katanya, menciptakan konstelasi fana yang hanya bertahan sekejap. Penghargaan ini, suara Nalika terdengar tenang dan berwibawa, memenuhi seluruh ruangan melalui sistem suara yang canggih, bukanlah milik saya seorang. Ini adalah milik setiap karyawan di Sinar Wijaya Group yang mendedikasikan pagi dan malam mereka. Ini adalah warisan dari almarhum ayah saya, yang mengajarkan bahwa bisnis bukan hanya tentang laba, tapi tentang martabat. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu audiens yang terdiri dari para taipan, pejabat, dan sosialita paling berpengaruh di negeri ini. Kemudian, tatapannya mendarat pada satu titik di barisan depan. Pada seorang pria gagah berbalut tuxedo hitam yang menatapnya dengan senyum terukir sempurna. Garda Prakoso, suaminya. Dan tentu saja, lanjut Nalika, senyum tulus akhirnya terbit di bibirnya yang dipoles lipstik merah anggun. Untuk suami saya tercinta, Garda. Terima kasih telah menjadi jangkar di tengah badai dan menjadi sayap saat saya ingin terbang lebih tinggi. Dukunganmu adalah fondasi dari semua ini. Garda berdiri, memberikan tepuk tangan yang paling meriah, seolah-olah ialah sutradara dari seluruh pertunjukan malam itu. Para tamu undangan ikut bertepuk tangan, sebagian besar mengagumi pasangan itu sebagai simbol kesuksesan dan keharmonisan. Nalika, sang ratu korporat yang dingin dan cemerlang, dan Garda, pangeran tampan yang selalu setia di sisinya. Sebuah dongeng modern yang sempurna. 1 jam kemudian, di dalam keheningan sedan mewah mereka yang meluncur membelah malam Jakarta, dongeng itu terasa sedikit memudar. Kilau panggung berganti dengan cahaya lampu jalanan yang menyelinap masuk, menggambar garis-garis panjang di wajah mereka. Nalika menyandarkan kepalanya yang penat di bahu Garda. Malam yang panjang, desahnya, melepaskan anting berlian yang sejak tadi terasa memberatkan telinganya. Kau hebat, seperti biasa, sahut Garda. Tangannya menggenggam tangan Nalika, namun genggamannya terasa mekanis, sebuah gestur yang sudah terlalu sering dilakukan hingga kehilangan maknanya. Semua orang membicarakanmu. Membicarakan kita, koreksi Nalika lembut, mencoba mencari kehangatan dalam genggaman itu. Garda hanya tersenyum tipis. Matanya menatap kosong keluar jendela. Ada sesuatu di balik senyum itu, sesuatu yang tak terbaca, sebuah ruang kosong yang tak pernah bisa diisi oleh semua kemewahan yang mereka miliki. Nalika sering merasakannya belakangan ini, sebuah jarak halus yang membentang di antara ranjang mereka yang luas, di antara percakapan mereka yang sopan. Namun, ia selalu menepisnya, menganggapnya hanya sebagai kelelahan akibat tekanan pekerjaan yang mereka berdua hadapi. Malam ini, setelah semua puja-puji, ia hanya ingin percaya pada dongeng yang ia ciptakan sendiri. Dongeng tentang mereka. Penthouse mereka yang menempati 2 lantai teratas sebuah gedung pencakar langit menyambut mereka dengan keheningan yang megah. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyajikan pemandangan kota sebagai permadani cahaya yang tak berujung. Disinilah tahta Nalika berada, pusat kendali dari kerajaan bisnisnya, sekaligus sangkar emasnya. Nalika baru saja melepaskan gaunnya dan menggantinya dengan jubah tidur berbahan satin saat ponselnya yang tergeletak di meja rias bergetar hebat. Bukan getaran biasa, melainkan panggilan darurat dari nomor bibinya di kampung. Perasaan tidak enak langsung merayap di hatinya. "Halo, Bei?" Sapanya dengan suara serak. "Nalika, ibumu, nak." Suara di seberang terdengar panik dan tercekat isak tangis. "Ibumu kena serangan jantung. Sekarang sudah di rumah sakit daerah. Kamu harus segera pulang." Dunia Nalika seakan berhenti berputar.
piala kristal, tepuk tangan meriah, gaun zamrud, semuanya menguap menjadi kehampaan. Yang tersisa hanyalah citra wajah ibunya, Ibu Hartati. Wanita sederhana yang senyumnya adalah satu-satunya rumah sejati yang ia miliki. Aku segera ke sana, Bi. Segera, katanya. Suaranya bergetar hebat. Ia berbalik, mendapati Garda yang baru keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Wajah Nalika yang pucat pasi dan matanya yang membelalak liar sudah cukup sebagai penjelasan. "Ada apa, sayang?" tanya Garda. Nada suaranya terdengar cemas, namun lebih karena keterkejutan melihat perubahan drastis pada istrinya. "Ibu, ibu serangan jantung," ucap Nalika terbata-bata. Tangannya gemetar saat ia menarik sebuah koper kecil dari dalam lemari pakaian. "Kita harus ke rumah sakit sekarang, Mas. Aku sudah pesan tiket pesawat paling pagi." Garda terdiam sejenak. Ekspresi cemas di wajahnya perlahan surut, digantikan oleh kerutan dalam di keningnya. Itu bukan kerutan kekhawatiran, melainkan kerutan seseorang yang rencananya baru saja diganggu. "Ya Tuhan, aku turut prihatin," katanya. Akhirnya, tapi malam ini. Nalika berhenti memasukkan pakaian. "Tentu saja malam ini. Apalagi yang harus kita tunggu?" "Nalika, dengar." Garda mendekat, memegang kedua bahu istrinya. "Aku tahu kamu panik. Aku juga. Tapi coba berpikir jernih." Nalika menatapnya tak mengerti. "Jernih? Apa yang lebih jernih dari seorang anak yang harus berada di sisi ibunya yang sedang meregang nyawa?" Di titik inilah, untuk pertama kalinya malam itu, fasad sempurna Garda mulai menunjukkan retakan pertamanya. "Berpikir jernih bagaimana, Mas? Ibuku sedang kritis," sentak Nalika, menepis tangan Garda dari bahunya. Kepanikan mulai bercampur dengan percik amarah. Garda menghela napas panjang, memasang ekspresi paling serius yang bisa ia kerahkan. Ia berjalan ke arah meja kerjanya dan mengambil sebuah tablet. "Lihat ini," katanya, menunjukkan sebuah grafik rumit di layar. "Ini data final untuk presentasi tender besok pagi. Tender dengan Kencana Group. Kamu tahu sendiri kan seberapa vital proyek ini?" Nalika menatap layar itu dengan nanar. Tentu saja ia tahu. Proyek itu bernilai triliunan. Sebuah ekspansi besar yang akan mengukuhkan dominasi Sinar Wijaya Group di tingkat nasional. "Aku tahu, tapi ini soal ibu." "Justru karena ini penting, aku tidak bisa pergi," sahut Garda dengan nada seolah-olah sedang menjelaskan sebuah strategi bisnis yang rumit. "Sayang, aku adalah penanggung jawab proyek ini. Semua data ada padaku. Jika aku pergi malam ini, semuanya akan berantakan. Ratusan karyawan kita bergantung pada tender ini. Ini menyangkut warisan ayahmu." Garda sangat pandai memainkan kartunya. Ia menggunakan logika bisnis Nalika untuk melawannya, membungkus keengganannya dengan jubah tanggung jawab dan profesionalisme. Ia bahkan membawa nama almarhum ayahnya. "Aku juga hancur mendengarnya," lanjutnya, suaranya melembut, penuh manipulasi. "Percayalah. Hatiku ingin sekali ada di sana bersamamu, memegang tangan ibu. Tapi kepalaku berkata lain. Aku harus menjaga benteng ini demi kamu, demi kita." Nalika terdiam, dilema merobek-robek hatinya. Di satu sisi, otaknya sebagai CEO membenarkan logika Garda. Kepergian mendadak seorang direktur di malam sebelum presentasi tender raksasa adalah sebuah bencana profesional. Namun di sisi lain, hatinya sebagai seorang anak perempuan menjerit. Ia menatap wajah suaminya, mencari setitik saja keraguan, setitik saja keinginan untuk membuang semua logika itu demi dirinya, demi ibu mertuanya. Tapi ia tidak menemukannya. Yang ia lihat hanyalah tekad baja seorang direktur yang fokus pada targetnya. Dengan berat hati yang terasa seperti ditindih batu, Nalika akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku pergi sendiri." "Itu keputusan yang bijak," kata Garda, tampak lega. Ia memeluk Nalika, sebuah pelukan yang terasa hampa. "Aku akan selesaikan ini secepatnya. Begitu presentasi selesai dan kita menang,
Aku janji akan langsung menyusulmu. Aku akan berdoa untuk ibu dari sini. Nalika tidak membalas pelukannya. Ia hanya berdiri kaku, merasakan dinginnya ambisi suaminya yang jauh lebih pekat daripada aroma parfum mahalnya. Ia berbalik dan melanjutkan memasukkan barang-barangnya ke dalam koper. Setiap gerakan terasa berat. Penthouse yang megah itu tiba-tiba terasa seperti mausoleum yang dingin dan sunyi, dan ia akan meninggalkannya sendirian. Aroma disinfektan yang tajam menyambut Nalika begitu ia melangkah masuk ke rumah sakit daerah. Sangat kontras dengan aroma lobi kantornya yang berbau bunga lili segar dan kesuksesan. Koridornya panjang, remang-remang, dan terasa menekan. Di sini, ia bukan lagi CEO Nalika Wijaya. Ia hanyalah seorang anak perempuan yang berlari dengan cemas menuju ruang ICU. Ia menemukan ibunya terbaring lemah di antara selang dan monitor yang berkedip-kedip dengan ritme yang menakutkan. Wajah Ibu Hartati yang biasa dihiasi senyum hangat kini tampak pucat dan lelah. Nalika menahan isak tangisnya, menarik kursi, dan duduk di samping ranjang. Digenggamnya tangan ibunya yang kurus dan dingin. "Ibu, Nalika di sini," bisiknya. Malam berganti pagi, lalu siang. Nalika tidak beranjak, hanya sesekali keluar untuk ke kamar kecil atau membeli air mineral. Ia terus mengirimkan pesan singkat kepada Garda, memberitahukan setiap perkembangan kondisi ibunya. Pukul 7.15. "Mas, kondisi ibu masih stabil. Dokter bilang masa kritisnya belum lewat. Bagaimana persiapan presentasimu?" Jawaban datang 30 menit kemudian. Pukul 7.45. "Syukurlah. Di sini sangat tegang. Sedang final cek. Doakan berhasil." Pukul 11.30. Dokter bilang ada sedikit kemajuan. Denyut jantungnya lebih teratur. "Aku sedikit lega. Kamu sudah makan siang?" Jawaban datang 1 jam kemudian. Pukul 12.35. "Belum sempat. Masih membahas detail dengan tim. Nanti saja. Jaga dirimu di sana." Pesan-pesan itu terasa seperti laporan dari medan perang yang jauh. Singkat, efisien, dan tanpa emosi. Tak ada pertanyaan tentang bagaimana perasaannya. Tak ada kata-kata penenang yang ia harapkan. Garda sedang fokus pada perangnya sendiri, dan tampaknya, perang Nalika di koridor rumah sakit ini adalah gangguan minor. Kekosongan di hatinya semakin terasa menganga. Ia menelepon Garda beberapa kali, namun panggilannya selalu dialihkan ke pesan suara. Mungkin dia sedang presentasi, pikirnya, mencoba memaklumi. Namun seiring berjalannya waktu, pemakluman itu terasa semakin sulit dipertahankan. Di tengah kesendirian dan ketakutannya, yang ia butuhkan bukanlah seorang direktur yang bertanggung jawab, melainkan seorang suami yang peduli. Dan suaminya tidak ada di sana. Malam kedua datang, membawa kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Nalika tertidur di kursi dengan posisi duduk, kepalanya terkulai. Ia terbangun saat seorang perawat menyentuh bahunya dengan lembut. Saat itulah ia sadar, seharian ini, tak ada satupun panggilan telepon dari Garda. Hanya beberapa pesan singkat yang terasa lebih dingin dari lantai marmer rumah sakit. Rasa sepi itu mencengkeramnya begitu erat, membuatnya sulit bernapas. Keesokan harinya, Intan datang. Sahabatnya sejak kuliah itu menerobos masuk ke ruang tunggu ICU seperti angin segar, membawa 2 tas besar berisi makanan hangat, buah-buahan, dan beberapa set pakaian ganti untuk Nalika. "Ya Tuhan, lihat dirimu. Kamu seperti mayat hidup," omel Intan, namun matanya memancarkan kekhawatiran yang tulus. Ia langsung memaksa Nalika untuk makan. Nalika menurut tanpa membantah. Kehadiran Intan adalah oase di tengah gurun kesepiannya. Sambil menyuap bubur ayam yang dibawa sahabatnya, ia menumpahkan semua kegelisahannya. "Aku merasa sendirian, Tan. Benar-benar sendirian," keluh Nalika, matanya berkaca-kaca. "Mas Garda sibuk sekali. Tender Kencana Group benar-benar menyita seluruh waktunya." Intan berhenti mengupas apel. Ia menatap Nalika dengan kening berkerut. Sebagai salah satu anggota Dewan Direksi di Sinar Wijaya Group, Intan tahu betul seluk-beluk jadwal perusahaan. "Tender Kencana Group?" ulang Intan. Nadanya terdengar aneh.
Bukannya presentasi finalnya baru dijadwalkan ulang 2 minggu dari sekarang? Ada email pemberitahuan dari mereka 3 hari yang lalu, karena direktur utama mereka harus keluar negeri. Nalika membeku. Sendok di tangannya berhenti di udara. Apa? Dijadwalkan ulang? Tapi Mas Garda bilang. Aku yakin sekali, Nal, kata Intan. Kini nadanya berubah serius. Ia mengeluarkan tablet dari tasnya. Jarinya dengan cepat menari di atas layar. Ini. Lihat sendiri. Email resmi dari Sekretaris Kencana Group. Pengunduran jadwal presentasi. Email ini juga ditembuskan ke semua direksi, termasuk Garda. Intan menyodorkan tablet itu ke depan Nalika. Di sana, tertulis dengan jelas dan gamblang, hitam di atas putih. Pemberitahuan pengunduran jadwal. Dikirim 3 hari yang lalu, sehari sebelum acara penghargaan. Dek. Jantung Nalika seakan berhenti berdetak selama beberapa detik sebelum kembali berpacu dengan liar. Seluruh dunia di sekelilingnya terasa berputar. Suara dengung monitor EKG ibunya, aroma makanan, wajah khawatir Intan, semuanya memudar menjadi latar belakang yang kabur. Pikiran Nalika bekerja cepat, menghubungkan kepingan-kepingan teka-teki yang selama ini ia abaikan. Alasan yang terdengar terlalu profesional. Pesan singkat yang dingin. Panggilan telepon yang tak pernah terjawab. Semuanya bukan karena kesibukan. Semuanya adalah kebohongan. Sebuah kebohongan besar yang dirancang dengan sangat rapi. Dia bohong, bisik Nalika. Lebih pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar. Bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin dan lebih tajam. Dia membohongiku. Jika dia tidak berada di Jakarta untuk menyiapkan tender, lalu di mana suaminya sekarang? Apa yang begitu penting hingga ia harus menciptakan dusta serumit ini? Meninggalkan istrinya sendirian di saat paling rapuh dalam hidupnya? Piring bubur di pangkuan Nalika terasa dingin. Rasa lapar dan lelahnya lenyap seketika, digantikan oleh firasat buruk yang merayap naik dari dasar perutnya, melingkari lehernya seperti ular berbisa. Benih curiga yang ditanam Garda dengan tangannya sendiri, kini telah tumbuh menjadi pohon keraguan yang akarnya mencengkeram erat jantung Nalika. Dan ia tahu, ia harus menemukan jawabannya. Keheningan yang mengikuti penemuan Nalika terasa lebih bising daripada teriakan apapun. Udara di sekitar ruang tunggu Icu terasa sesak, seolah kebohongan Garda telah menyedot semua oksigen. Intan menatapnya dengan cemas, siap menangkapnya jika ia pingsan. Namun, Nalika tidak goyah. Wajahnya yang pucat kini mengeras. Matanya yang sembab berubah menjadi tajam dan fokus. Ia bukan lagi korban yang berduka. Ia adalah seorang CEO yang baru saja menemukan anomali fatal dalam sistemnya. Aku harus tahu di mana dia, kata Nalika. Suaranya datar, nyaris seperti robot. Nal, tenangkan dirimu dulu. Mungkin ada penjelasan lain. Bujuk Intan, meskipun ia tahu kata-katanya hampa. Tidak ada penjelasan lain untuk kebohongan, Tan. Yang ada hanya alasan. Potong Nalika. Logikanya yang terlatih dalam dunia korporat yang kejam kini mengambil alih sepenuhnya. Mobil perusahaan yang dia pakai. Ada pelacak GPS-nya. Buka aksesnya untukku. Sekarang. Intan ragu sejenak. Namun melihat sorot mata Nalika yang tak terbantahkan, ia segera mengeluarkan laptopnya. Sebagai anggota Dewan Direksi, ia memiliki akses tingkat tinggi. Beberapa kali ketukan di papan ketik, dan sebuah peta digital muncul di layar, menunjukkan denah kota dengan 1 titik merah yang berkedip. Jantung Intan mencelos. Ini tidak mungkin, gagap Intan. Nalika merebut laptop itu dari pangkuan sahabatnya. Matanya terpaku pada titik merah yang berkedip itu. Lokasinya begitu dekat, begitu ironis, hingga terasa seperti lelucon kosmik yang kejam. Titik merah itu berada tepat di atas gedung tempat mereka berada sekarang. Lokasi, area parkir B2, rumah sakit daerah. Garda ada di sini. Di rumah sakit yang sama. Selama ini, saat Nalika melewati malam-malam panjang yang penuh kecemasan, suaminya hanya berada beberapa ratus meter darinya. Namun ia tidak datang untuk menemaninya.
Ia tidak datang untuk melihat ibu mertuanya. Ia bersembunyi. Pertanyaan yang menusuk benak Nalika kini bukan lagi di mana, melainkan mengapa. Mengapa berbohong tentang tender di Jakarta jika nyatanya ia ada di kota yang sama, bahkan di gedung yang sama? Apa yang ia lakukan di sini yang begitu rahasia hingga ia harus mengarang cerita serumit itu? Aku harus mencarinya, desis Nalika, menyerahkan kembali laptop itu pada Intan. Jangan, Nal. Biar aku atau suruh orang saja. Kamu jangan pergi dalam kondisi seperti ini. Ini urusanku, jawab Nalika tegas. Tolong jaga ibu sebentar. Tanpa menunggu jawaban Intan, Nalika bangkit berdiri. Ia berjalan keluar dari ruang tunggu Icu, menyusuri koridor utama rumah sakit yang menghubungkan berbagai sayap gedung. Pikirannya bekerja seperti superkomputer, memproses setiap kemungkinan, setiap skenario terburuk. Saat itulah, di ujung lorong yang ramai, matanya menangkap sebuah pemandangan yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Seorang pria dengan postur tubuh yang sangat ia kenal, mengenakan kemeja kasual yang mahal dan sepatu kulit yang sama persis dengan yang ia belikan saat ulang tahun terakhir Garda, sedang berjalan tergesa-gesa. Pria itu tidak menoleh, hanya lurus menuju sebuah rangkaian lift di sisi lain gedung. Nalika memperhatikan papan petunjuk besar yang tergantung di atas lift tersebut. Paviliun Aster, kebidanan dan perawatan anak. Napas Nalika tertahan di tenggorokannya. Untuk apa Garda ke sana? Otak Nalika berusaha keras mencari rasionalisasi. Mungkin dia menjenguk teman kantor? Atau kerabat jauh yang tidak pernah ia ceritakan? Tapi tak ada satupun skenario logis yang bisa menjelaskan mengapa ia harus berbohong tentang tender triliunan rupiah, hanya untuk menjenguk seseorang di bangsal bersalin. Setiap kemungkinan terasa janggal, dan firasat buruk yang semula hanya seekor ular berbisa, kini telah menjelma menjadi naga raksasa yang melilit jantungnya. Ia mengikuti arah perginya sosok itu. Setiap langkah terasa seperti menginjak pecahan kaca. Ia menaiki lift yang sama beberapa saat setelah pintu lift itu kembali terbuka. Tangannya yang terkepal terasa dingin dan basah oleh keringat. Di dalam kotak besi yang membawanya naik itu, ia bisa melihat pantulan dirinya di dinding logam. Seorang wanita dengan wajah kuyu, mata yang menyiratkan badai, dan gaun sederhana yang sudah lecek karena dipakai selama 2 hari. Ia tampak seperti orang asing bagi dirinya sendiri. Lift berhenti di lantai 3. Begitu pintu terbuka, suasana langsung berubah. Dinding yang tadinya berwarna putih steril kini berganti dengan warna-warni pastel yang lembut. Ada gambar-gambar awan dan bangau yang dilukis di sepanjang koridor. Dari kejauhan, terdengar sayup-sayup tangisan bayi yang baru lahir. Sebuah suara kehidupan yang bagi Nalika saat ini terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahannya. Ia melangkah keluar, berjalan perlahan menyusuri lorong yang sepi. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinga. Ia melewati beberapa kamar, melirik sekilas pada nama-nama pasien yang tertera di papan kecil di samping pintu. Ia bahkan tidak tahu apa yang ia cari. Ia hanya berjalan, ditarik oleh kekuatan tak kasat mata menuju sebuah takdir yang ia tahu akan menghancurkannya. Kemudian, ia mendengarnya. Sebuah tawa. Tawa yang dalam dan renyah. Tawa yang sudah sangat lama tidak ia dengar ditujukan untuknya. Tawa Garda. Tawa yang lepas dan bahagia. Suara itu berasal dari sebuah kamar kelas VIP di ujung lorong, yang pintunya sedikit terbuka. Kakinya seolah bergerak sendiri, membawanya semakin dekat ke sumber suara itu, sumber dari segala kebenaran pahit yang menantinya. Nalika berdiri di depan celah pintu itu, ragu untuk mengintip, namun dorongan untuk mengetahui kebenaran jauh lebih besar daripada rasa takutnya akan rasa sakit. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menempelkan matanya pada celah sempit itu. Apa yang ia lihat di dalam sana bukanlah sebuah adegan pengkhianatan biasa. Ini adalah sebuah semesta paralel yang utuh, sebuah kehidupan alternatif yang telah dibangun Garda dengan sangat rapi di belakangnya. Garda duduk di tepi ranjang rumah sakit. Ia tidak mengenakan tuxedo atau kemeja kantor yang kaku. Ia hanya memakai kaos polo sederhana, membuatnya tampak lebih muda dan santai. Di lengannya, ia menimang sesosok bayi mungil yang terbungkus selimut merah muda dengan kelembutan dan keahlian yang mengejutkan.
Ia menyenandungkan lagu Nina Bobo pelan. Wajahnya memancarkan kebahagiaan murni yang belum pernah Nalika lihat sebelumnya. Di atas ranjang, bersandar pada bantal, adalah seorang wanita muda. Wajahnya pucat karena lelah. Namun matanya berbinar penuh cinta saat menatap Garda dan bayi di pelukannya. Wanita itu, Mila, mengulurkan tangannya untuk mengusap pipi Garda. Dia mirip sekali denganmu, Mas, katanya dengan suara lembut. Dunia Nalika runtuh. Bukan sekadar retak atau pecah, melainkan luluh lantak menjadi debu tak berarti. Ini bukan sekadar perselingkuhan sesaat. Ini adalah sebuah keluarga. Suaminya memiliki keluarga lain. Mata Nalika yang nanar beralih dari pemandangan di dalam ke sebuah papan nama elektronik yang terpasang di dinding samping pintu. Kata-kata di layar itu menyala terang, membakar kornea matanya, mencap dirinya dengan status yang memalukan. Ruang perawatan. Aster 301. Nama pasien, Nyonya Mila Rahmawati. Penanggung jawab, BPK Garda Prakoso, suami. Suami. Satu kata itu. Satu kata yang merangkum semua kebohongan. Satu kata yang merenggut statusnya, kehormatannya, dan 9 tahun hidupnya yang ia kira ia bagikan dengan seorang pria. Udara terasa terhisap dari paru-parunya. Pemandangan di depannya mulai kabur, dan untuk sesaat, ia pikir ia akan jatuh. Namun, Nalika tidak jatuh. Sesuatu di dalam dirinya menolak untuk roboh di koridor rumah sakit ini. Rasa sakit yang seharusnya membuatnya meraung-raung justru bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat berbahaya. Sirkuit emosinya seakan mengalami hubungan pendek, mematikan semua rasa kecuali satu, amarah beku. Ia tidak lagi gemetar. Tangannya yang tadi terkepal kini rileks di sisinya. Ia melangkah maju dan mendorong pintu itu hingga terbuka sepenuhnya. Pintu itu berderit pelan. Sebuah suara kecil yang terdengar seperti guntur di keheningan kamar itu. Tawa Garda dan senyum Mila mati seketika. Wajah Garda berubah dari bahagia menjadi terkejut, lalu panik, dan akhirnya pucat pasi seperti dinding di belakangnya. Ia membeku, masih dengan bayi di pelukannya. Matanya membelalak menatap Nalika seolah baru saja melihat hantu. Mila menatap bingung dari Nalika ke Garda, lalu kembali ke Nalika. "Mas, siapa ini?" tanyanya, merasakan aura dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Nalika mengabaikan wanita itu. Matanya terkunci pada Garda, hanya pada Garda. Ia berjalan masuk beberapa langkah. Sepatunya yang tanpa hak tidak mengeluarkan suara di lantai vinil. Ia berhenti di tengah ruangan, berdiri tegak dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja memergoki seorang pengkhianat di istananya. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Hanya keheningan yang menyesakkan. Akhirnya, Nalika membuka mulutnya. Suaranya yang keluar terdengar asing di telinganya sendiri. Datar, tanpa getaran, dan sedingin es di kutub. Ia menatap lurus ke mata suaminya, dan melontarkan pertanyaan yang sama persis dengan pisau bedah yang mengiris langsung ke jantung kebohongannya. Bagaimana presentasi proyek vitalnya? Sukses. Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih memekakan daripada ledakan. Garda tergagap. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan air. Bayi di lengannya mulai menggeliat, seolah merasakan ketegangan yang mencekik. "Nalika, aku bisa jelaskan," katanya. Suaranya bergetar hebat. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia ini." Garda melirik panik ke arah Mila. Otaknya yang licik mencoba merangkai dusta baru di tengah runtuhan dusta lamanya. "Dia ini adik sepupuku dari jauh. Suaminya meninggal. Aku hanya menolongnya." Itu adalah kebohongan yang lemah dan menyedihkan. Nalika bahkan tidak perlu membantahnya. Ia hanya mengalihkan tatapannya sejenak ke papan nama elektronik di luar pintu yang masih terlihat jelas, lalu kembali menatap Garda. Satu gerakan kecil itu sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh alibi palsunya. Mila, yang sejak tadi hanya diam, kini menatap Garda dengan mata menyipit. "Adik sepupu? Mas, apa maksudnya ini? Siapa wanita ini?" Desaknya. Suaranya mulai meninggi.
Dia. Garda tidak sanggup melanjutkan. Ia terpojok dari dua sisi. Nalika mengambil satu langkah maju. "Saya Nalika Wijaya," katanya. Kali ini suaranya ditujukan pada Mila, namun tatapannya tak lepas dari Garda, CEO Sinar Wijaya Group, dan istri dari pria yang sedang menggendong anakmu itu. Wajah Mila berubah pucat. "Istri?" Tapi Mas Garda bilang istrinya sudah meninggal. Pengakuan itu adalah belati terakhir. Jadi, Nalika tidak hanya diduakan. Eksistensinya telah dihapus. Ia telah dibunuh dalam narasi yang Garda ciptakan untuk memulai hidup barunya. Saat itulah, sesuatu di dalam diri Nalika putus selamanya. Benang terakhir dari cinta, harapan, dan kenangan 9 tahun pernikahan mereka lenyap menjadi abu. Ia mendengarkan pertengkaran yang mulai pecah antara Garda dan Mila. Suara mereka terdengar seperti dengungan jauh. Rasa sakitnya begitu luar biasa, begitu absolut, hingga melampaui batas kemampuan manusia untuk merasakannya. Yang tersisa adalah kekosongan yang luas dan jernih. Di dalam kekosongan itu, sebuah keputusan terbentuk. Kokoh seperti baja, tajam seperti berlian. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan hancur. Ia akan menghancurkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nalika berbalik. Ia memberikan satu tatapan terakhir pada Garda. Bukan tatapan benci atau sedih, melainkan tatapan finalitas yang mutlak. Tatapan seorang CEO yang sedang melihat aset gagal yang harus segera dilikuidasi. Kemudian, ia berjalan keluar dari kamar itu. Langkahnya mantap, punggungnya lurus. Ia tidak melarikan diri dari reruntuhan pernikahannya. Ia berjalan menjauh untuk mengambil buldoser dan meratakannya dengan tanah. Badai telah usai. Kini, saatnya perhitungan. Nalika tidak kembali ke sisi ibunya. Ia tahu ia tidak akan bisa menatap wajah tenang ibunya dengan badai yang berkecamuk di dalam dirinya. Sebaliknya, ia meminta Intan untuk memesankannya satu kamar standar di hotel yang letaknya tak jauh dari rumah sakit. Ia butuh ruang. Ia butuh markas. Ia tidak tidur. Di dalam kamar hotel yang anonim dan steril itu, Nalika duduk di depan jendela, membiarkan cahaya fajar pertama perlahan-lahan mengusir kegelapan malam. Fajar itu tidak membawa kehangatan atau harapan. Fajar itu membawa kejernihan yang brutal. Emosinya telah terkalsifikasi, mengeras menjadi pilar-pilar keputusan. Kesedihan adalah kemewahan yang tak bisa lagi ia miliki. Kini yang tersisa hanyalah strategi. Tepat pukul 6 pagi, ia mengangkat ponselnya. Jari-jarinya bergerak dengan presisi yang mantap. Tidak ada keraguan. Panggilan pertama adalah kepada Hermawan, pengacara pribadinya yang sudah mengabdi pada keluarganya selama 2 dekade. "Selamat pagi, Pak Hermawan. Maaf mengganggu sepagi ini," sapa Nalika. Suaranya terdengar sangat tenang, nyaris tanpa intonasi. "Pagi, Bu Nalika." "Tidak masalah. Ada yang bisa saya bantu?" Sahut suara serak di seberang, jelas baru terbangun. "Saya mau Anda melakukan 3 hal pagi ini juga," kata Nalika, langsung ke inti persoalan. Pertama, siapkan surat gugatan cerai terhadap Garda Prakoso. Alasan, perzinaan dan penipuan status pernikahan. Tuntut ganti rugi material dan imaterial semaksimal yang diizinkan hukum. "Saya tidak mau mediasi, langsung ke pokok perkara." Hermawan terdiam sejenak, terkejut. "Baik, Bu. Akan segera saya siapkan." "Kedua," lanjut Nalika, "atas nama saya sebagai pemilik rekening utama, bekukan semua rekening bersama dan kartu kredit tambahan atas nama Garda. Efektif segera. Saya tidak mau ada 1 rupiah pun lagi yang bisa ia akses." "Mengerti, Bu." Ketiga, dan yang paling penting, tarik kembali semua aset pribadi saya yang ia gunakan. Apartemen di Permata Hijau yang saya beli sebelum menikah. Mobil sport yang STNK-nya atas nama saya. Kirim orang untuk mengambilnya hari ini. Saya mau laporan semuanya selesai sebelum matahari terbenam." "Baik, Bu Nalika. Akan saya laksanakan semua," jawab Hermawan, kali ini dengan nada penuh keseriusan. Ia tahu ini bukan sekadar amarah sesaat.
Ini adalah perintah perang. Panggilan kedua adalah kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia perusahaannya. Ibu Ranti, adakan rapat Dewan Direksi luar biasa pukul 9 pagi ini di ruang utama. Pastikan semua direksi hadir, tanpa kecuali. Agendanya, evaluasi kinerja dan pelanggaran etika berat oleh Direktur Pemasaran, Garda Prakoso. Panggilan ketiga adalah kepada Kepala Keamanan Sinar Wijaya Group. Pak Suryo, tepat pukul 9.00, saya mau semua akses atas nama Garda Prakoso dinonaktifkan. Kartu identitas, akses digital ke server, email korporat, semuanya. Saya tidak mau dia bisa menginjakan kaki satu langkah pun di properti perusahaan atau mengakses satu bait pun data perusahaan. Paham? Siap. Laksanakan, Bu. Setelah panggilan terakhir ditutup, Nalika meletakkan ponselnya. Ia menatap pantulan dirinya di layar yang gelap. Wajahnya masih sama, namun matanya berbeda. Api di dalamnya bukan lagi api kehangatan, melainkan api tungku peleburan baja. Wanita yang semalam masih menangisi nasib ibunya telah lenyap. Yang tersisa hanyalah sang ratu yang tahtanya baru saja coba direbut. Dan kini ia datang untuk menagih utang darah. Pukul 8.55. Nalika melangkah keluar dari lift di lantai eksekutif Sinar Wijaya Group. Ia mengenakan power suit berwarna hitam kelam. Blus sutra putih di dalamnya terkancing sempurna hingga ke leher. Rambutnya disanggul rapi. Riasannya tipis namun tegas. Menyembunyikan dengan sempurna kurang tidurnya. Setiap pasang mata yang melihatnya menunduk hormat. Merasakan aura dingin yang memancar darinya. Di dalam ruang rapat, seluruh dewan direksi telah berkumpul. Termasuk Intan yang menatapnya dengan campuran antara kekaguman dan kekhawatiran. Suasana terasa tegang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Hanya tahu bahwa agenda rapat ini sangat tidak biasa. Tepat pukul 9, Nalika duduk di kursi utama. Ia tidak membuang waktu dengan basa-basi. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Bukanya, suaranya menggema di ruangan kedap suara itu. Kita langsung ke agenda. Ia menekan sebuah tombol, dan layar besar di dinding menampilkan sebuah dokumen. Seperti yang Anda ketahui, Sinar Wijaya Group sedang dalam proses tender besar dengan Kencana Group. Direktur Pemasaran, Bapak Garda Prakoso, ditunjuk sebagai penanggung jawab utama. Semua anggota mengangguk. Namun, lanjut Nalika, matanya menatap tajam satu persatu anggota direksi. Saya menemukan adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nalika memaparkan temuannya dengan efisiensi seorang jaksa penuntut. Ia tidak menyebut soal Mila, bayi, atau pernikahan kedua. Itu adalah amunisi untuk pengadilan perceraian. Di sini, di medan perang korporat, ia menggunakan senjata yang berbeda. Pertama, Bapak Garda telah melakukan pembangkangan dan memberikan laporan palsu. Ia melaporkan kepada saya bahwa ia harus berada di Jakarta untuk mempersiapkan presentasi darurat. Padahal tender tersebut secara resmi telah dijadwalkan ulang. Ini adalah kebohongan yang disengaja kepada CEO. Ia menampilkan bukti email pengunduran jadwal di layar. Beberapa direksi mulai bergumam. Kedua, penyalahgunaan aset perusahaan. Data GPS menunjukkan mobil dinas kelas atas milik perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan selama 2 hari penuh di luar kota, di saat seharusnya ia bertugas. Ketiga, dan ini yang paling fatal, penelantaran tugas dan tanggung jawab yang membahayakan keberlangsungan proyek vital perusahaan. Nalika berhenti sejenak, membiarkan bobot tuduhannya meresap. Perusahaan kita dibangun di atas fondasi integritas. Kita tidak bisa memberikan toleransi sekecil apapun terhadap tindakan yang mengkhianati kepercayaan tersebut. Ia menatap seluruh ruangan. Oleh karena itu, atas nama Dewan Direksi, saya mengajukan mosi untuk memberhentikan Bapak Garda Prakoso dari jabatannya sebagai Direktur Pemasaran secara tidak hormat, efektif pada detik ini juga. Hening sejenak, sebelum salah satu direktur senior angkat bicara. Saya mendukung mosi tersebut. Satu persatu, yang lain mengikuti. Setuju. Setuju. Keputusan itu bulat. Palu tak kasat mata telah diketuk.
Kerajaan kecil yang dibangun Garda di atas kemegahan Nalika baru saja dihancurkan fondasinya. Sementara rapat Dewan Direksi berlangsung, Garda sedang berada dalam kepanikan versinya sendiri. Setelah pertengkaran hebat dengan Mila, yang kini tahu bahwa ia telah ditipu mentah-mentah dan dinikahi oleh suami orang, Garda merasa dunianya mulai goyah. Ia mencoba menelepon Nalika ratusan kali, namun nomornya diblokir. Dengan arogansi yang lahir dari kebiasaan dimanjakan, ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung. Ia yakin bisa meluluhkan hati Nalika. Dengan sedikit bujuk rayu, air mata buaya, dan janji-janji palsu, ia percaya bisa memperbaiki segalanya. Ia mengendarai sedan mewah pemberian perusahaan menuju kantor, memarkirkannya di slot khusus direksi seperti biasa. Dengan langkah penuh percaya diri, ia berjalan menuju lobi utama yang megah. Namun, saat ia menempelkan kartu aksesnya di gerbang otomatis, lampu indikator menyala merah disertai bunyi penolakan yang singkat namun memalukan. Akses ditolak. Ia mencobanya lagi. Hasilnya sama. Beberapa karyawan junior yang lewat meliriknya dengan tatapan ingin tahu. Wajah Garda memerah. Dengan angkuh, ia menghampiri meja resepsionis. Ada masalah dengan sistem kalian. Kartu saya tidak berfungsi, katanya dengan nada memerintah. Sebelum resepsionis sempat menjawab, Pak Suryo, kepala keamanan bertubuh tegap, menghampirinya. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Selamat pagi, Bapak Garda. Sapanya dengan nada formal. Mohon maaf, sesuai instruksi terbaru dari manajemen, Anda tidak lagi memiliki akses untuk memasuki area gedung Sinar Wijaya. Ucapan itu seperti tamparan keras di wajah Garda. Diucapkan di tengah lobi yang ramai, di hadapan orang-orang yang selama ini tunduk padanya. Instruksi siapa? Saya ini direktur. Hardiknya, suaranya meninggi. Instruksi langsung dari Ibu CEO. Jawab Pak Suryo dengan tenang. Namun tatapan matanya tak goyah. Jika Bapak menolak untuk bekerja sama, kami terpaksa akan menjalankan prosedur pengamanan. Garda terdiam. Ia menatap berkeliling, melihat para karyawan yang kini terang-terangan berbisik sambil menatapnya. Rasa malu dan amarah membakarnya. Ia sadar, perlawanan hanya akan mempermalukan dirinya lebih jauh. Dengan tangan terkepal, ia berbalik dan melangkah keluar dari gedung itu. Dinding kaca megah yang dulu menjadi simbol kekuasaannya kini telah menjadi penghalang yang tak bisa ia tembus. Garda berdiri di pelataran lobi, bingung dan marah. Ponsel di tangannya terasa tak berguna. Ia tak bisa menghubungi siapapun di dalam. Dunianya sedang runtuh, dan ia bahkan tidak mengerti seberapa parah keruntuhan itu. Saat itulah, dua orang berseragam dari divisi aset perusahaan menghampirinya. Permisi, Bapak Garda Prakoso. Ya, sahut Garda ketus. Kami dari tim manajemen aset. Kami diinstruksikan untuk mengambil alih kendaraan dinas dengan nomor polisi B1 Wijaya. Mohon kunci dan surat-suratnya diserahkan. Garda menatap mereka tak percaya. Mobil ini? Kalian serius? Ini perintah, Pak. Kata salah satu dari mereka dengan sopan namun tegas. Dengan tangan gemetar karena marah, Garda merogoh sakunya dan melempar kunci mobil itu ke tangan petugas. Ia melihat mobil mewah itu dibawa pergi, meninggalkan ia berdiri sendirian di tepi jalan. Roda kekuasaannya telah dicopot satu persatu. Ia mencoba memesan taksi premium, namun kartu kredit korporatnya ditolak. Ia mencoba memesan ojek online, mencoba membayar dengan dompet digital yang terhubung ke rekening bersamanya. Transaksi gagal. Ia mencoba menarik uang di ATM terdekat. Saldo tidak mencukupi. Rekening Anda diblokir. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia kini terdampar, tanpa kendaraan, tanpa uang. Semua fasilitas yang selama ini ia anggap sebagai haknya telah dicabut dalam sekejap. Saat ia sedang terduduk lemas di bangku halte, seorang kurir bersepeda motor berhenti di depannya. Dengan Bapak Garda Prakoso. Garda hanya mengangguk lemah. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal berlogo Sinar Wijaya Group. Garda merobeknya dengan kasar. Di dalamnya, surat pemecatan resmi, dicetak di atas kertas kop surat,
ditandatangani oleh seluruh dewan direksi. Isinya menjabarkan pelanggaran-pelanggarannya, dan menyatakan bahwa sesuai kontrak kerja, semua bonus, pesangon, dan hak-hak lainnya hangus. Ia kini bukan hanya tidak punya uang. Ia juga seorang pengangguran dengan rekam jejak yang tercela. Garda duduk termenung di bangku halte itu selama hampir 1 jam. Langit yang cerah terasa mengejeknya. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan kehidupan mereka. Tidak ada yang peduli pada seorang pria berpenampilan necis yang baru saja kehilangan segalanya. Ia menatap nanar ke puncak gedung Sinar Wijaya, tempat Nalika berada, seolah itu adalah Olympus dan ia adalah manusia fana yang baru saja diusir oleh para dewa. Saat ia sedang meratapi nasibnya, seorang kurir lain, kali ini dari sebuah firma hukum ternama, menghampirinya. Bapak Garda Prakoso. Dengan lunglai, Garda menerima amplop kedua hari itu. Amplop ini terasa lebih berat, lebih dingin. Ia membukanya. Di halaman pertama, tertulis dengan huruf tebal yang tajam, gugatan cerai. Di bawahnya, berlembar-lembar dokumen hukum yang dingin dan tak berperasaan merinci setiap dosanya, setiap pengkhianatannya. Tuduhan perzinaan, penipuan, kerugian imaterial. Di halaman terakhir, terlampir surat panggilan dari pengadilan agama. Saat itulah Garda akhirnya mengerti. Ini bukan ledakan emosi sesaat. Ini bukan kemarahan seorang istri yang cemburu. Ini adalah sebuah eksekusi. Sebuah operasi militer yang terencana, terkoordinasi, dan dilaksanakan dengan presisi yang mematikan. Nalika tidak sedang menangis di pojokan. Nalika sedang duduk di ruang perangnya, menekan tombol-tombol yang meluncurkan rudal untuk menghancurkan setiap pilar kehidupannya. Ia meremas kertas-kertas itu di tangannya. Amarahnya telah lenyap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih primal, rasa takut. Ia telah meremehkan wanita yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Ia mengira Nalika adalah pelabuhan yang aman, padahal Nalika adalah samudra itu sendiri, tenang saat damai, namun mampu menciptakan tsunami yang bisa menelan segalanya saat dikhianati. Dalam hitungan jam, Nalika telah mengubahnya dari seorang direktur yang dihormati menjadi seorang pria tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa rumah, dan segera tanpa status pernikahan. Ia telah dicabut dari kehidupannya sendiri dan dibuang ke jalanan. Predikat gelandangan yang dulu hanya sebuah konsep, kini terasa begitu dekat, begitu nyata. Dunia Garda telah menyusut drastis. Dari penthouse mewah, ruang rapat ber-AC, dan restoran bintang 5, kini dunianya adalah trotoar yang keras, ganggang yang pesing, dan langit yang menjadi satu-satunya atap. Pukulan pertama datang dari Mila. Setelah tahu dirinya hanyalah bagian dari kebohongan besar, wanita itu mengusirnya dengan amarah dan air mata, menuduhnya telah menghancurkan hidup dan nama baiknya. Keluarga Mila, yang semula menyambutnya sebagai menantu idaman yang kaya raya, kini memandangnya seperti penipu menjijikan. Pintu itu tertutup untuknya selamanya. Kemudian, ia mencoba menghubungi teman-temannya. Para kolega dan mitra bisnis yang dulu selalu tertawa mendengar leluconnya dan berebut mentraktirnya minum, kini mendadak sulit dihubungi. Beberapa yang menjawab panggilannya hanya memberinya jawaban singkat dan dingin. Maaf, Garda. Aku sedang sibuk. Atau, jangan hubungi aku lagi. Aku tidak mau ada masalah dengan Bu Nalika. Berita kejatuhannya yang spektakuler, yang dieksekusi dengan kecepatan kilat oleh Nalika Wijaya, telah menyebar di kalangan elit. Ia bukan lagi aset, melainkan liabilitas. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Takut terciprat api dari amarah sang Ratu Sinar Wijaya. Ia menjadi paria, dikucilkan dari dunia yang pernah memujanya. Hari pertama, ia menjual jam tangan mewahnya seharga 1/10 dari harga aslinya hanya untuk makan dan menyewa kamar motel murah. Hari kedua, ia menjual ponsel canggihnya, memutus satu-satunya penghubung ke dunia lamanya. Hari ketiga, setelan mahal yang melekat di badannya mulai lusuh dan kotor. Ia diusir dari motel. Malam itu, ia pertama kali tidur di bangku taman, gemetar karena dingin dan lapar, ditemani oleh nyamuk dan tatapan hina dari pejalan kaki. Kemewahan yang dulu ia nikmati kini menjadi siksaan dalam ingatannya.
Empuknya kasur king size berganti kerasnya beton. Wanginya sabun impor berganti bau sampah dari tempat sampah di dekatnya. Ia, Garda Prakoso, yang dulu bisa membeli apapun yang ia inginkan, kini harus menekan harga dirinya untuk menerima sisa makanan dari seorang pemilik warung yang iba. Inilah harga yang harus ia bayar. Dan ia sadar, cicilannya baru saja dimulai. 2 hari setelah perangkilatnya, Nalika kembali ke rumah sakit. Kondisi Ibu Hartati telah melewati masa kritis dan dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Ibunya sudah sadar dan bisa berbicara, meskipun masih lemah. Sore itu, di dalam keheningan kamar perawatan, hanya ada mereka berdua. Nalika menggenggam tangan ibunya, tangan yang sama yang dulu mengajarinya berjalan. Dengan suara pelan yang sesekali tercekat, ia menceritakan semuanya. Kebohongan Garda, keluarga barunya, rasa sakitnya, hingga setiap langkah pembalasan yang telah ia ambil. Ia tidak menyembunyikan apapun, termasuk bagian terdingin dari dirinya yang telah mengambil alih. Setelah ceritanya selesai, ia menunggu reaksi ibunya. Hukuman, amarah, atau mungkin kekecewaan. Namun, Ibu Hartati hanya menatapnya dengan mata yang teduh dan penuh pengertian. Jari-jarinya yang keriput mengelus punggung tangan Nalika dengan lembut. "Kamu tidak kehilangan suami, Nak," bisik Ibu Hartati. Suaranya parau namun mantap. "Kamu hanya akhirnya menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar memilikinya sejak awal. Dia bukan rumahmu, dia hanya tamu yang tinggal terlalu lama dan membuat berantakan." Ibu Hartati melanjutkan, "Apa yang kamu lakukan bukanlah kejahatan. Itu adalah tindakan membersihkan rumahmu dari penyakit. Kamu tidak membuang orang yang kamu cintai. Kamu membuang racun yang hampir membunuh jiwamu. Sekarang, tugasmu bukan lagi berperang. Tugasmu adalah menyembuhkan luka di dalam dirimu." Kata-kata ibunya adalah balsam yang menenangkan jiwa Nalika yang porak-poranda. Untuk pertama kalinya sejak ia melihat pemandangan di kamar bersalin itu, pertahanannya runtuh. Ia menunduk, menyandarkan kepalanya di tepi ranjang ibunya, dan menangis. Bukan tangisan kemarahan atau kekalahan, melainkan tangisan pelepasan. Ia menangisi 9 tahun ilusi, menangisi kepercayaan yang ia berikan pada orang yang salah, dan menangisi wanita naif yang pernah menjadi dirinya. Ibu Hartati terus mengelus rambutnya, membiarkan putrinya mengeluarkan semua racun itu hingga tak bersisa. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, begitu pula dengan Nalika dan kerajaannya. Perceraiannya telah resmi diketok palu. Nama Garda Prakoso telah terhapus sepenuhnya dari hidupnya, hanya menjadi catatan kaki yang pahit dalam sejarah pribadinya. Di Sinar Wijaya Group, kepemimpinan Nalika justru semakin bersinar. Ia menjadi lebih tajam, lebih intuitif, dan lebih berani dalam mengambil keputusan. Namun, pengalaman pahit itu tidak membuatnya menjadi pemimpin yang dingin dan kejam. Sebaliknya, ia menjadi lebih berempati pada orang-orang yang tulus di sekelilingnya. Ia meluncurkan program kesejahteraan karyawan yang baru, menaikkan dana pensiun, dan memberikan beasiswa untuk anak-anak stafnya. Ia belajar membedakan mana aset sejati dan mana liabilitas yang hanya tampak berkilau. Reputasinya di dunia bisnis mencapai level legendaris. Ia bukan lagi sekadar ahli waris yang beruntung, melainkan seorang ahli strategi ulung yang mampu mengubah krisis pribadi menjadi kemenangan korporat. Perusahaan yang dulu ia pimpin bersama bayang-bayang suaminya, kini sepenuhnya berada dalam genggamannya, dan terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Kehidupan pribadinya menjadi lebih tenang. Ibu Hartati, setelah pulih total, kini tinggal bersamanya di penthouse yang telah didekorasi ulang, membuang semua jejak Garda. Malam-malamnya tidak lagi diisi dengan makan malam bisnis yang hampa, melainkan dengan obrolan hangat bersama ibunya atau sesi curhat penuh tawa dengan Intan. Hidupnya lebih kecil, namun jauh lebih nyata dan membahagiakan. Suatu sore yang terik, sedan mewah Nalika berhenti di persimpangan lampu merah di salah satu sudut kota yang kumuh, sebuah area yang jarang ia lewati. Ia baru saja pulang dari meninjau langsung lokasi proyek sosial yang didanai perusahaannya. Saat ia menatap keluar jendela, matanya tanpa sengaja menangkap sesosok tubuh yang sedang mengais-ngais tumpukan sampah di dekat tiang lampu. Pria itu kurus kering,
rambutnya gimbal dan kotor, pakaiannya compang-camping. Namun, dari postur tubuhnya yang tinggi dan garis rahangnya yang dulu pernah ia kagumi, Nalika mengenalinya. Garda. Pria itu menemukan sebuah botol plastik sisa, lalu meneguk sisa air di dalamnya dengan rakus. Untuk sepersekian detik, mata mereka bertemu melalui kaca jendela mobil yang gelap. Di mata Garda, Nalika hanya melihat kekosongan dan keputusasaan. Nalika tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lonjakan amarah, tidak ada rasa puas, tidak ada kemenangan. Pria di seberang jalan itu hanyalah orang asing baginya. Hantu dari masa lalu yang tak lagi memiliki kuasa untuk menyentuh hatinya. Rasa sakit yang dulu begitu membakar kini telah menjadi abu dingin. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan yang hambar, seperti yang dirasakan seseorang saat melihat makhluk hidup yang bernasib malang. Ia bukan lagi monsternya. Ia hanyalah produk gagal dari pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Lampu lalu lintas berubah hijau. "Jalan, Pak," kata Nalika kepada sopirnya dengan suara tenang. Mobil itu melaju dengan mulus, meninggalkan sosok Garda yang semakin mengecil di kaca spion, sebelum akhirnya lenyap sama sekali. Nalika tidak menoleh ke belakang. Ia menatap lurus ke depan, ke jalanan yang terbentang luas. Pagi menyingsing. Sinar matahari keemasan pertama menembus dinding kaca penthouse, menyinari ruangan yang kini terasa lapang dan damai. Nalika berdiri di balkon, secangkir teh hangat di tangannya, menatap kota yang perlahan terbangun di bawahnya. Ibu Hartati menghampirinya, membawa sepiring pisang goreng hangat. "Pagi sekali sudah melamun," sapanya dengan senyum. "Hanya menikmati pemandangan, Bu," jawab Nalika, balas tersenyum. Senyumnya kini mencapai matanya, tulus dan tanpa beban. Mereka berdiri di sana dalam keheningan yang nyaman, menikmati momen itu. Tidak ada lagi percakapan tentang pengkhianatan atau masa lalu yang kelam. Obrolan mereka kini dipenuhi rencana masa depan, liburan ke Jepang yang sudah lama mereka impikan, proyek energi terbarukan yang akan diluncurkan perusahaannya, atau sekadar resep masakan baru yang ingin mereka coba. Nalika menghirup udara pagi yang segar. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya. Ia telah kehilangan seorang suami, tetapi dalam prosesnya ia menemukan kembali dirinya sendiri, kekuatannya, ketegasannya, dan kemampuannya untuk menyembuhkan. Ia menyadari bahwa tahta yang paling berharga bukanlah kursi CEO di puncak gedung tertinggi, melainkan kedaulatan penuh atas hati dan hidupnya sendiri. Ia menatap cakrawala, tempat matahari terus naik lebih tinggi, menjanjikan hari yang cerah. Ia siap menyambutnya. Sendirian, utuh, dan sepenuhnya merdeka. Kerajaannya telah bersih, dan sang ratu kini siap untuk memulai babak barunya.